Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi. Lalu ada pendahuluan. Dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, budaya, pendidikan, dan sosial. Dampak globalisasi telah membawa semua aspek kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih cepat. Hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, dan tanpa batas, saling mengait atau linkage, dan saling ketergantungan atau interdependence. Peran transformasi digital dalam demokrasi pada lembaga perwakilan tradisional dan aktor politik menurun. Namun individu melalui teknologi digital bersedia untuk melibat dalam ruang publik. Warga negara berpartisipasi dalam percakapan, konsultasi, dan pertimbangan online, berkontribusi secara online untuk tujuan yang mereka dukung, termasuk secara finansial, dan membagikan masukan mereka melalui platform digital yang membantu meminta pertanggungjawaban lembaga publik atau European Committee on Democracy and Governance atau CDDG, Study on the Impact of Digital Transformation on Democracy and Good Governance, Strasbourg, 26 Juli 2021. Transformasi digital juga memengaruhi lanskap politik dan masyarakat sipil. Aktor baru demokrasi telah muncul sementara aktor tradisional telah beradaptasi dengan baru dalam berkampanye dan menyebarkan pesan mereka dengan beberapa partai politik menggunakan penargetan mikro dalam kampanye politik. Digitalisasi telah mengubah lanskap partisipasi publik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dreitzek 2006, Diamond 2010 dalam Poiron et al. 2023. Teknologi komunikasi digital seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi online telah menyediakan platform baru bagi warga agar suara mereka didengar dan berpartisipasi dalam keputusan publik. Media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk memobilisasi pendukung dan menyebarkan pesan politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk berbagi pemikiran, pandangan, dan informasi mereka dengan cepat dan luas. Masyarakat dapat mengorganisir kampanye, menyebarluaskan informasi tentang isu-isu politik, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan. Selain media sosial, platform online juga menyediakan panggung untuk partisipasi publik yang lebih luas. Ada berbagai platform online yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam forum diskusi, mengajukan pertanyaan kepada pemimpin politik, memberikan masukan tentang kebijakan publik, atau bahkan berkontribusi langsung dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, teknologi komunikasi digital telah membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih luas dan memberikan suara kepada warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Namun, perlu diingat bahwa partisipasi publik di dunia digital juga memiliki tantangan, seperti penyebaran informasi palsu atau pengaruh yang tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk membangun literasi digital yang kuat dan melibatkan masyarakat dalam penggunaan teknologi komunikasi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab, menurut Macmillan 2020. Lalu ada dampak transformasi digital dalam meningkatkan demokrasi dan pentingnya payung hukum. Yang pertama, dampak transformasi digital dalam meningkatkan demokrasi. Yang kedua, peran hukum dalam mengatasi dampak negatif transformasi digital. Yang pertama, dampak transformasi digital dalam meningkatkan demokrasi. Transformasi digital telah memberikan kenyamanan, kemajuan, dan kemudahan dalam semua aspek kehidupan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi dalam semua aspek kehidupan juga memberikan dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi masalah ini, peran hukum menjadi penting agar penggunaan digitalisasi dapat terus memajukan kesejahteraan umat manusia, memajukan kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dan keadilan. Lalu yang kedua, peran hukum dalam mengatasi dampak negatif transformasi digital. Salah satu hak asasi manusia yang penting adalah hak untuk memberi dan memperoleh informasi. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi tersebut, ada pasal 19 ayat 2 yang berbunyi yang isinya Konvenen Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Hukum tanggal 16 Desember 1966 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima,
menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui lain sesuai dengan pilihannya. Lalu yang terakhir ada simpulan globalisasi telah membawa masyarakat modern hidup dalam era teknologi informasi atau yang disebut dengan era revolusi industri 5.0. Artinya dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, budaya, pendidikan, dan sosial. Dampak globalisasi telah membawa semua aspek kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih cepat. Hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling mengait atau linkage, dan saling ketergantungan atau interdependence. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.